Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Masih membahas anime Tokyo Revenger dan di video kali ini langsung bahas chapter 110 sampai 111. Di mana sebelumnya Toman berhasil mengalahkan Black Dragon, Takemichi kembali bersama Hina dan mereka berencana untuk ke festival tahun baru bersama-sama. Apakah Black Dragon yang telah dikalahkan Toman akan bergabung dengan Toman? Dan bagaimana nasib dari Taiju setelah dia mengalami kekalahan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di chapter 110, Takemichi akhirnya mengajak Hina pergi ke festival malam tahun baru dan ternyata mereka bertemu dengan Hakai, Yusuha, Mitsuya bersama kedua adiknya. Hina mempertanyakan keadaan Yusuha dan Hakai dan kondisi mereka sudah pulih setelah insiden malam Natal melawan Black Dragon. Dan malam itu terlihat banyak keseruan atas kebersamaan mereka. Saat Yusuha melamun, dia dihampiri sama Hakai dan Hakai mengira kalau Yusuha menyukai Mitsuya dan memperbolehkan mereka untuk berkencan kapan saja. Yusuha membahas soal Taiju saat dia meninggalkan rumah. Taiju mengatakan kalau dia ingin membesarkan Hakai menjadi kuat karena kelemahannya membuat dirinya kesal. Taiju juga mempertanyakan siapa sebenarnya Takemichi, karena Taiju tidak bisa merubah Hakai, tapi Takemichi bisa. Dan menurutnya kalau Taiju tidak perlu tinggal bersama lebih lama lagi. Dan sebelum Taiju pergi, dia juga berkata ke Yusuha kalau dia tidak akan membangun ulang geng apapun, tapi Taiju akan terima bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Dan sambil tersenyum dia mengucapkan selamat tinggal dan merasa yakin kalau itu hal yang baik. Hakai yang mendengar cerita Yusuha menanyakan kebenarannya. Yusuha mengiyakannya. Yusuha berkata kalau pada akhirnya Takemichi lah yang merubah Hakai dan juga Taiju. Dan menurut Yusuha, Takemichi sambil dia tersipu, Hakai yang melihatnya merasa tidak percaya karena selama ini dia mengira kalau Yusuha menyukai Mitsuya. Tapi menurut Yusuha, Mitsuya hanya dia anggap sebagai saudara. Hakai yang mendengar ucapan Yusuha terkejut dan tidak percaya kalau kakaknya menyukai Takemichi. Tapi menurut Yusuha tidak ada salahnya kalau cinta sepihak. Hayo, apakah di antara kalian ada yang sedang mengalami hal yang sama dengan Yusuha? Di kuil mereka melihat ada yang menjual ema dan mereka pun memutuskan untuk membeli dan menuliskan harapan mereka masing-masing di ema mereka. Saat Hina bertanya apa yang jadi harapan Takemichi, tapi Takemichi menolak untuk memperlihatkannya ke Hina dengan dalih jika ada orang lain tahu maka harapannya tidak akan bisa dikabulkan. Hakai dan Mitsuya juga sangat antusias untuk melihat harapan Takemichi, tapi Takemichi menolak untuk memperlihatkan ke teman-temannya, malah melemparnya. Takemichi yang panik mencoba berlari untuk mengambilnya. Tapi emanya malah diambil oleh seseorang dan orang itu ternyata adalah Chifuyu dan juga Peiyang yang datang ke festival. Karena Takemichi berteriak meminta kembali emanya, secara refleks Chifuyu nggak sengaja melemparnya karena Takemichi begitu berisik memancing perhatian Smelly dan juga Mucho yang ternyata datang juga di festival. Karena melihat teman-temannya yang kelihatan seru sedang mengejar Takemichi, membuat Smelly dan juga Mucho ikut bergabung. Takemichi yang masih berlari mencoba menghentikan Emma-nya sambil berteriak. Didengar sama Emma yang merasa tersinggung karena namanya dipanggil Takemichi. Dan ternyata Emma datang bersama Meiki dan juga Draken. Dan ternyata ema milik Takemichi ditemukan dan diambil sama Meiki yang membuat Takemichi panik. Takemichi meminta ke Meiki untuk mengembalikannya, tapi tiba-tiba mereka dikejutkan kalau sebentar lagi puncak tahun baru dan mereka pun melompat bersama-sama dan ema milik Takemichi pun ikut terlempar lagi.
Di sisi lain, Hanma yang bersama Kisaki tidak pernah menyangka kalau Takemichi berhasil melakukannya. Tapi Kisaki mengelak kalau semuanya belum berakhir. Masuk ke chapter 111 di mana Draken memimpin pertemuan Toman yang pertama di awal tahun. Dalam pertemuan, Draken menjelaskan bahwa Toman dan Black Dragon berhadapan dalam konflik yang awalnya mempunyai perjanjian damai yang disebabkan oleh perselisihan di antara saudara, yaitu Hakai dan juga Taiju, yang membuat Toman beradu dengan Black Dragon di saat Natal. Dan Toman menang setelah pertarungan sengit. Dan 3 orang akan mendiskusikan hal ini dengan semuanya. Dan orang yang pertama adalah Hakai Shiba untuk maju ke depan. Hakai yang berada di depan mulai menjelaskan awal mula konflik yang disebabkan karena kebohongan bodoh yang telah dia katakan, dan untuk meneruskan kebohongannya, dia menyeret keluarganya dan juga membawa Toman ke dalamnya. Kemudian masalahnya membesar menghasilkan konflik di antara Toman dan juga Black Dragon. Semua itu karena dirinya, dan Hakai pun meminta maaf ke semuanya. Tapi ucapan Hakai disela oleh Mucho yang mengatakan kalau penyebab konflik di awal itu selalu hal yang kecil, dan ditimpali sama Smelly yang mengatakan hasil akhirnya Toman menang melawan Black Dragon, jadi semuanya baik-baik saja. Dan semua anggota Toman meminta Hakai untuk mengangkat kepalanya karena nggak ada yang bakal disalahin. Mitsuya juga menambahi kalau Hakai masih mempunyai tempat bersama Toman sebagai wakil kapten divisi kedua, dan semua anggota Toman menyoraki dan berteriak menyebut nama Hakai. Menurut Chifuyu, kalau pertarungan dengan Black Dragon menyelamatkan Hakai sebadan dengan semua hal ini, dan Takemichi sepakat dengan pendapat Chifuyu. Kemudian Draken memanggil Inui atau Inupi untuk ke depan. Dengan kehadiran Inupi dan juga Koko di pertemuan Toman membuat semua anggota terkejut. Koko menjelaskan kalau Black Dragon generasi 10 telah kalah melawan Toman, dan pemimpin sebelumnya yaitu Taiju telah pensiun, maka Black Dragon sudah menggantikan geng sebagai pemimpin generasi 11. Inupi menambahi kalau setelah berdiskusi dengan Meiki, kalau Black Dragon memutuskan untuk bergabung di bawah Toman. Meiki berkata kalau dia menugaskan Black Dragon ke divisi pertama, dan dalam kata lain Black Dragon di bawah perintah Takemichi. Sontak Takemichi terkejut mendengar hal itu. Takemichi bertanya-tanya kenapa Black Dragon ada di bawah perintahnya, dan sebenarnya keputusan siapa. Meiki menjawab kalau Black Dragon akan menjadi bagian dari Toman dan mereka ingin bersama Takemichi, dan itu semua kemauan dari Black Dragon. Chifuyu yang mendengar penjelasan Meiki merasa curiga, pasti Black Dragon mempunyai maksud lain. Inupi kemudian berkata ke Takemichi kalau dia tidak meminta Takemichi untuk mempercayai mereka, dan meminta Takemichi memberitahu mereka saat membutuhkan Black Dragon, dan mereka pasti akan membantu. Bergabungnya Black Dragon di bawah divisi pertama sedikit membuat kegaduhan di antara anggota Toman yang lain, yang membuat Draken berteriak untuk meminta semuanya agar diam. Dan untuk yang terakhir, Meiki ingin berbicara tentang sesuatu yang melibatkan konflik Natal, dan Meiki memanggil Kisaki Teta dan berkata kalau Kisaki dipecat dari Toman.